Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airi Nursulika, NIM 208190007. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika guru terhadap rekan sejawat. Yang pertama yaitu guru. Guru merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Sedangkan etika merupakan tata susila atau etika terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi, kode etik guru merupakan sebagai aturan tata susila keguruan. Sedangkan kode berhubungan dengan aturan yang berkenaan dengan tata susila. Dan setiap guru ditekankan untuk self-disiplin serta menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat secara fleksibel. Untuk mengimplementasikan etika-etika yang harus dimiliki oleh pendidik, maka seorang pendidik harus mampu mematuhi semua aturan atau norma-norma yang telah diberlakukan dalam kode etik. Selanjutnya, kewajiban guru terhadap teman sejawat. Yang pertama yaitu membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar pendidikan. Yang kedua, saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalisme dan martabat guru. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat. Yang keempat, menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat. Guru untuk mengenal dan memahami kepribadian rekan sejawat. Sekolah merupakan sebuah organisasi di mana di dalamnya terdapat kelompok manusia yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama sekelompok manusia tersebut, yaitu guru dan tenaga kependidikan. Sedangkan tujuan tersebut adalah visi sekolah yang mau dicapai. Keberhasilan sekolah mencapai visinya sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam bekerja sama. Tetapi tidak mudah bagi semua guru untuk bekerja sama dengan rekan sejawatnya sesuai bagaimana kehormatan sesama profesi. Ada beberapa faktor yang menjadi guru saling bekerja sama dengan rekan sejawatnya guna mencapai tujuan sekolah. Yang pertama yaitu adanya perbedaan antara guru senior dan junior, di mana guru senior adalah mereka yang lama mengajar di sekolah tersebut, sedangkan guru junior adalah yang terbilang guru baru mengajar maupun lama mengajar. Di sini guru senior yang lebih berpengalaman, jadi mengasih tahu bagaimana kinerja guru yang baik di sekolah tersebut, jadi saling mensupport terkait kinerjanya. Yang kedua, adanya perbedaan ide dan teknik dalam mencapai visi dan misi sekolah. Nah, di sini guru berupaya untuk mengenal dan memahami kepribadian rekan sejawatnya agar perbedaan-perbedaan sebagai pelengkap, bukan menjadi jurang pemisah yang menjadi penghambat guru untuk saling bekerja sama. Dengan cara silaturahmi, berbuat baik kepada rekan sejawat, membagi sebagian rezeki kepada rekan sejawat yang membutuhkan, dan juga menyayanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Delfiah, NIM 208190011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu poin ketiga, etika guru untuk menjalin komunikasi dengan rekan sejawat. Pendidikan adalah komunikasi dalam arti kata bahwa dalam proses tersebut terlibat dua komponen yang terdiri atas manusia, yaitu pengajar sebagai komunikator dan pelajar sebagai komunikan. Pada tingkatan apapun, proses komunikasi antara pengajar dan pelajar itu pada hakikatnya sama saja. Perbedaannya adalah pada jenis pesan serta kualitas yang disampaikan oleh pengajar kepada si pelajar. Sedangkan perbedaan antara komunikasi dengan pendidikan terletak pada tujuan atau efek yang diharapkan. Tujuan komunikasi sifatnya umum, sedangkan tujuan pendidikan sifatnya khusus, yaitu meningkatkan pengetahuan seseorang mengenai suatu hal sehingga dapat menguasainya. Tujuan pendidikan itu akan tercapai jika prosesnya harus komunikatif dan minimal harus demikian. Istilah model komunikasi mengacu pada sederhanaan model yang diartikan sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu, model harus digunakan untuk mempermudah penjelasan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, model mempermudah penjelasan fenomena komunikasi dengan mempresentasikan secara abstrak yang dianggap penting dan menghilangkan rincian yang tidak perlu. Secara teoretik, fungsi model menurut Wiseman dan Larry Becker yaitu melukiskan proses
proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Terdapat macam model komunikasi, bahkan setiap orang juga dapat membuat model komunikasi tersendiri, tetapi para ahli mengelompokkan model komunikasi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama model komunikasi linear atau satu arah, yang kedua model komunikasi sirkular atau 2 arah, yang ketiga model komunikasi spiral atau heikal. Penulis tidak menjelaskan ketiga model komunikasi ini secara keseluruhan, tetapi yang dianggap perlu yakni salah satu model yang berkaitan dengan model komunikasi sirkuler, yaitu model yang dikemukakan oleh Theodore M. Newcomb yang disebut dengan model Newcomb, yang juga populer dengan model ABX. Model ini menggunakan peran komunikasi dalam hubungan sosial dengan usaha untuk menjaga keseimbangan sosial dalam sistem sosial. Selanjutnya poin 4 yaitu etika guru dalam berkompetisi. Guru yang mempunyai etika akan dapat mengatur hubungannya baik antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan sesama guru, guru dengan peserta didiknya, dan guru dengan lingkungannya. Penanaman perilaku disiplin kepada anak-anak usia dini sangat diperlukan, yang merupakan bagian hubungan etika guru yang mengatur hubungan dengan peserta didiknya. Etika guru mengandung arti bahwa pekerjaan seorang guru berkaitan dalam merubah perilaku yang berkaitan dengan moral, norma, penghormatan, sehingga guru dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing. Di sini guru juga memiliki teknik profesional, yaitu seorang guru yang ahli dalam pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai bidang keahliannya, kemampuan atau keterampilan, dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memenuhi standar mutu atau norma ketentuan, serta pendidikan profesi. Etika profesi guru berkaitan erat dengan kompetensi sesuai bidangnya, yaitu baik secara keterampilan, pengetahuan, maupun sikap dan perilaku. Program sertifikasi guru sejatinya bertujuan mulia, meningkatkan harkat dan martabat mendidik, baik tingkat kesejahteranya, seharusnya meningkatkan juga kualitas kerjanya. Kompetisi adalah saling mengatasi dan berjuang antara dua individu atau kelompok memilih untuk bekerja sama atau berkompetisi tergantung dari struktur rewards atau penghargaan dalam suatu situasi. Selain itu juga kompetensi adalah saling mengatasi dan berjuang antara individu antar kelompok untuk merebutkan objek yang sama. Jadi di sini guru harus merebut kompetensi masing-masing untuk mengajarkan kepada peserta didiknya. Untuk poin yang terakhir yaitu poin kelima, yaitu etika guru untuk mengelola konflik dengan rekan sejawat. Konflik mudahnya dapat mengenai siapa saja. Konflik berasal dari kata kerja configures yang berarti saling memukul. Di sini secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak percaya. Pemicu utama konflik adalah perbedaan. Dari perbedaan pendapat kemudian berlanjut menjadi pertengkaran dan perselisihan. Sekecil apapun konflik itu tidak bisa dianggap sepele, juga tidak harus disikapi secara berlebihan. Kita harus mengelola sikap kita dalam menghadapi konflik dengan mengetahui dan memahami akar permasalahannya. Karena kalau konflik dibiarkan, maka menimbulkan perselisihan akan berdampak pada perkembangan organisasi, bahkan pihak yang terlibat akan menjadi terancam. Strategi dalam penyelesaian konflik adalah yaitu pengenalan kesenjangan antara keadaan yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dan mendeteksi atau tidak memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Selanjutnya diagonis inilah langkah yang penting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, bagaimana, dan berhasil dengan sempurna. Solusi selanjutnya yaitu Solusi berkumpul dengan mencari solusi permasalahan tersebut agar cepat kelar. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Di dalam konflik akan ada keuntungan atau kerugian, namun hati-hati jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan atau arah dengan kelompok tertentu. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini yaitu menyadari bahwa dirinya sendiri
dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah sebelumnya dan untuk mencoba lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf.